kita udah ngomongin gimana Bayangkara FC merekrut pemain-pemain yang oke-oke banget, termasuk salah satunya Reja Nainggolan, tapi tim-tim lain juga nggak mau kalah nih, rekrut pemain-pemain yang juga oke, tapi rata-rata pemain asing semua ya. Ini kayak misalnya kita bilang PSS juga ada ya, Mas Gita, Persib, Arema, ini semuanya ada ngerekrut karena mungkin persaingan juga semakin ketat ya, melihat Bayangkara juga bebenah, tim-tim lainnya nggak mau ketinggalan bebenah semuanya. Nah, tapi kita bakal rekap dulu transfer dari Persib. Sebelumnya kan mereka nggak mau ya, katanya datengin pemain baru, tapi sering berjalannya waktu kayaknya ngerasa butuh ya berarti ya ini. Iya, Madinda kan juga hilang ya. Dia kan hanya pemain pinjaman, walaupun dia bagus, dia harus dikembalikan ke klubnya. Kemarin kan kalau kita lihat Beckham Putra yang coba ditempatkan di posisinya masih belum oke dibandingkan dengan pada saat mereka mengalahkan Dewa United 1-5. Mereka kemarin ada penurunan permainan juga. Terus Daisuke Sato juga kan tidak diperpanjang kontraknya, belum punya klub, sekarang lagi dicari klubnya. Dan itu terasa bahwa di bek kiri mereka juga tidak banyak pilihan sekarang. Terus Edo yang biasanya juga bermain di kiri, kemarin dimainkan di sayap kanan. Iya, mereka main bareng ya. Edo di kiri, si ini Hanusa di kanan. Bule di kiri. Jadi ya ada coba-coba dari pelatih untuk mencoba pemain di berbagai macam posisi. Masih belum. Walaupun mereka tetap tidak terkalahkan ya, tapi tetap tertahan di kandang sendiri ya. Iya. Tapi kalau Miki ngelihatnya ini memang kebutuhan Persib yang tepat pilihan untuk merekrut kembali. Kan ini ada juga nama-nama Kevin Ray, ada Stefano Bell. Sebenarnya apa yang dicapai Persib sekarang tuh udah luar biasa ya. Mereka progresnya luar biasa, apalagi di tangan Bojan Hodak cepet dia naik itu ininya ke level ataupun ke track yang mereka pengen ya. Jadi mungkin mereka hanya sedikit mau mempertajam apa namanya produktivitas, terus memastikan kemenangan yang lebih pastilah kan. Mungkin kemarin masih ada beberapa game yang mereka anggap miss ya, jadi mereka perlu tambahan sedikit dan masuklah si ini ya, Stefano apa namanya, Beltrame ya. Beltrame. Betul. Ada Kevin Ray Mendoza, kemudian ada Stefano Beltrame. Kiper itu kan? Iya, kiper yang si Kevin Ray itu kiper. Ya. Terus ada Hen ya yang Hen balik dari Dewa ya. Yang keluar itu Eri Irianto, Putu Gede. Kok lepas nih, bener nggak sih ini? Enggak, Eri kemarin masih main. Erianto. Oh ini yang keluar, mana sih Persib? Erianto maksudnya? Oh Erianto. Frus Butuan juga bukan Liga 2 kan? Putu Gede dilepas ya ke Bayangkara kan. Yang Frus Butuan ke Malut. Frus Butuan, kemudian Robi Darwis ya. Robi Darwis tuh ke Dewa kalau nggak salah. Ini pilihan yang tepat nggak sih sejauh ini? Iya. Nggak terlalu signifikan sih menurut gua. Karena pemain-pemain utamanya masih stay di sana sih. Jadi nggak bisa dikasih scoring signifikan sih. Karena toh penambahan satu pemain yang dianggap bisa mengubah perbedaan itu kan cuman si Stefano Beltrame doang kan. Yang kemarin juga main dari bangku cadangan ya. Nggak terlalu signifikan sih. Tinggal sekarang dari sisi Persibnya sendiri dengan pemain-pemain yang ada saat ini, mereka bisa nggak konsisten, jangan sampai main di kandang kayak kemarin lawan PSM mereka gagal menang gitu. Walaupun baru satu kali ya, masih dilihat lawan Persik nanti gimana. Beruntungnya pesaing utamanya Borneo juga draw juga gitu kan. Kalau kemarin Borneo menang, Persib imbang gitu, rugi dia. Karena posisinya Persib kan lagi ngejar ya. Terutama kalau di kandang itu yang menurut gue Persib dalam rangka mereka untuk menjadi kontender seriusnya Borneo, mereka nggak boleh kalah ataupun nggak boleh seri, harus menang. Walaupun ada beberapa orang di dalam Persib sendiri yang bilang setengah bercanda, bilangnya ya 1, 2, 3, 4 sama aja nanti playoff. Ya betul, betul juga sih. Oh iya juga lagi, benar karena walaupun masih ada tahu playoff kalau lagi ya. untuk ke Asia diambilnya dari playoff atau dari 1, 2, 3, 4 yang original. Itu mah tergantung PSSI-nya. PSSI-nya mau kasih ke AFC-nya seperti apa komposisinya gitu. Apakah juara 1, 2, 3 atau juara 1, 2 gitu kan. Runner up doang gitu yang ke playoff, nggak tahu. Oke, ini kan salah satunya ada kiper ya. Kalau dari Mas Gita sendiri, bener nggak sih Persib tuh butuh ada backupan kiper lagi asing? Kalau kelihatan sekarang sebenarnya ya kiper asing mungkin diperlukan, tapi harus lihat kemampuannya. Kalau kita lihat kan kayak Dewa United kan, dia punya penjaga gawang mantan Persib tuh ya, yang bagus di 2 week pertama, tapi terus dia kedatangan Sonny Stevens lebih bagus. Dan Sonny Stevens ya dengan beberapa penyelamatannya berhasil membawa Dewa setidaknya sampai sejauh ini ya jauh dari zona degradasi ya. Jadi mungkin aja dibutuhkan, tapi kan kalau lihat kiper utama Persib sekarang juga lumayan ya, walaupun ada beberapa kali blunder yang dilakukannya kemarin. Di tengah timnya tidak bisa mencetak gol, dia melakukan beberapa kali penyelamatan kan. Kalau gue bilang sih nggak urgent ya kalau kiper ya. Karena kan ini Rustapa udah 7 match, kemudian Teja Pakualam udah 14 match. Jadi justru persaingan di posisi kiper ini udah cukup lah menurut gue, pakai yang lokal juga cukup. Yang perlu kan soalnya Persib itu kan
ngejarnya ke depan ya, ngejarnya bikin gol Gol. gitu, bukannya Yang kreatif bukan ya. bertahan, bukannya bertahan gitu. Tapi ya mungkin manfaatin slot yang masih tersedia, mumpung sekarang 5+1 kan, jadi dia ngisi aja. Isi dulu aja, siapa tahu butuh nanti Iya, kan. betul butuh gitu, karena Teja juga rawan cedera kan, Iya, iya. mungkin. Oke. Nah, oke, tadi kan dari Persib ya, selain Persib kan juga ada PSS nih yang datangin pemain asing baru, Ayak Riak. Bener kan bacanya Ayak Riak ya? Ayak Riak. 192 cm ya. Iya, iya, Harusnya tinggi banget. Sangat mumpuni untuk bola-bola atas juga bagaimana ini kan center forward ya. Iya, Real number 9. Jadi itu yang mungkin dibutuhkan oleh PSS sejauh ini karena untuk mengangkat performa mereka artinya harus hati-hati kalau melihat klasemen kan ya mereka masih juga dekat-dekat Masih ke rawan. bawah ya, masih Masih rawan. rawan. Jadi bukan tidak mungkin dengan Bayangkara sepertinya yang ngotot untuk menyelamatkan diri bisa aja ya mereka nanti itu 23 poin itu kan Iya. bersama Masih Persebaya sama dan lagi, Persita iya. itu kan dekat ya dengan zona degradasi hanya Cuman beda 5 poin. 5 poin ya. Iya, gue sempet siaran 2 kali PSS nih dengan si Kasomba sama si Ajak Riak ini udah main ya. Kamsoba, Elvis Kamsomba sama Ajak Riak nih. Gue lihat sih Gimana, pemain ini kalau datang lebih awal ya, mungkin bisa cepat adaptasi karena punya kecepatan gitu. Terus yang tadi kita bilang si Ajak Riak tinggi badannya bagus banget kalau untuk jadi nomor 9 ya. Holding the ball-nya juga lumayan. Cuma ya nggak tahu dia datang di putaran kedua di saat timnya sedang terseok-seok itu juga perlu effort juga ya. Ya tinggal bagaimana nih pelatihnya bisa nggak nih cepet-cepet untuk dapetin chemistry-nya. Soalnya mereka masih gue lihat masih mainnya sendiri-sendiri, masih individu karena belum nyetel sama temen-temennya Iya, gitu. iya. Tapi kalau Mas Gita sendiri melihatnya bisa cepet nyetel nggak dari gaya permainannya? Nggak gampang juga menebaknya ya karena kalau ngelihat keseluruhan kan PSS Sleman juga gini kalau kita datang ke sebuah tempat di mana kita udah oke kayak contohnya ya Gustavo Almeida Ya. dia di tengah Arema terseok-seok dia kan termasuk Cepet top ya. scorer sekarang dia pindah ke Persija mungkin dia akan lebih bagus kenapa karena dia sudah biasa dengan Liga 1 dengan segala macam di tengah tim yang tertatih-tatih pun dia bisa menonjol sendiri. Nah ini kan baru pasti adaptasinya yang dibutuhkan dan adaptasi itu nggak cepat karena hanya 4 pertandingan kemudian libur panjang itu tadi yang di Februari Agak cukup dia harus mengganggu menyelamatkan ya. timnya gitu. Ya ini si Ajak Riak ini lucunya ini dia dari negara Sudan Selatan. Iya, Gua Sudan baru Selatan dengar ya. tuh, ternyata Sudan ada selatannya juga ya. Tapi dia pernah main di Melbourne, Iya. pernah di Australia. Terus kalau si Dia punya paspor Kenya juga kan. Iya. dia kan. Si Kamsoba itu, si Elvis itu dia kan dari Burundi. Bahkan dia pernah main timnas Burundi yang kemarin lawan kita gitu. Iya, 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 Jadinya mungkin Udah terpincut dari situ kan iya, ya, iya. boleh juga nih main di Indonesia nih penontonnya antusias. segala Antusiasnya macam. mungkin merasa itunya ya, Iya, atmosfernya beda. atmosfernya. Tapi kalau Mas Gita ngeliat Kamsoba, Elvis Kamsoba ya namanya, itu gimana Mas performanya sampai saat Belum kelihatan ya. Artinya belum bisa Masih mengangkat perlu- PSS. Kemarin nggak contohnya. Kemarin dia main nggak waktu lawan Main. PSIS kan? Main. Nggak kelihatan masih dua-duanya masih individu. masih sangat individu. Itu artinya ya nggak belum matching belum klop sama timnya ini yang membuat mereka juga nggak bisa berbuat banyak di jati diri. Iya ya, tapi memang Belum padu ya, belum padu. Iya, emang sebenarnya butuh waktu ya kayak Om Yuke bilang mungkin kalau bergabung lebih awal itu lebih Iya. Soalnya kalau dari individunya aku lihat ada potensi, Iya. tapi kan ini kan main unit ya. Paling enggak mereka punya modal individu, skillnya lumayan, punya kecepatan apalagi si Elvis tuh cepet banget. Iya. Main usaha itu latihannya memacan kayak gitu. Kenceng banget. lempar. Tapi jeli juga berarti PSS ya Iya. milih Ya pemain secara ya. scout memang jeli mereka karena mereka kan pasti cari pemain yang bisa setidaknya secara individu mengangkat tim. Oke, dulu tapi kan lah nggak ya. cepat juga karena belum apa-apa mereka ketemunya dengan tim yang ada di 4 besar Iya, ya, ya, PSIS. PSIS di lagi jati diri sedang- kan lagi Iya, oke-okenya. Sedang bersemangat dia untuk jadi kontender. Iya, nah selain PSS juga ada Arema nih yang ngerekrut Gilbert. Ini Belum kelihatan. belum kelihatan kelihatan. ya, tapi Arema kan terkenal dengan kejelian untuk merekrut pemain-pemain Iya, asingnya mereka nih. sebenarnya kan ngerekrut Gustavo Almeida juga ke salah satu kejelian mereka ya. Iya. 14 gol sekarang top scorer bersama dengan David da Silva. Tapi entah kenapa ya dipinjamkan ke Persija. Ya, emang Persija lagi butuh Iya. dengan Simic dan ya menarik ditunggu apakah ini akan sama dengan Gustavo Almeida. Nggak gampang kemarin. Contohnya aja kemarin ya, sebenarnya mereka ketinggalan 1-3 kayak di main-main Bali tapi mereka bangkit ya. Sebelum kemudian ada faktor dalam tanda kutip kebodohan yang membuat ada kartu merah ya berkurang jadi kekuatannya. Zero ya. Ya si Zero itu nggak perlu ya dia ngelakuin itu ya, karena dia yang diganjel sebelumnya bukan dia yang mengganjel terus dia ngejar dalam niat untuk mencelakakan ya jadi langsung kartu lah itu. Iya. Julian Guevara sama Gilbert Alvarez ya, dua Iya. ya pemain barunya Arema ya. Bakal berhasil nggak nih nanti?
di Arema. Kalau ngeliat Ini skill sebenarnya situasinya sama kayak Bayangkara ya. Iya. Mereka datengin pemain-pemain baru yang diharapkan bisa ngangkat tim ini keluar dari zona merah, tapi ya kita belum bisa Walaupun zona merahnya nggak udah deket ya dia ya. belum bisa menjustifikasi apakah bisa sukses atau kagak karena mereka baru main kemarin. Iya. Bahkan kalau kayak di Bayangkara, Raja belum main sama sekali kan. Iya, masih baru Tapi ya. ini putaran kedua udah 4 game terlewati gitu ya. Iya. Jadi ini nggak bisa lama juga nih. Mereka dalam situasi seperti ini terus Iya, harus cepet banget, ada udah 4 game aja harus ya, ada terlewat. perubahan yang signifikan gitu. Oke. Nah, tapi kita lihat tadi di peringkat berapa ada Persik juga ya. Persik juga ngerekrut peringkat 7 ya. Peringkat 7 dengan 30 poin. Di posisi ini Persik bisa berhasil ngerekrut Ze Valente Valente. sama Irfan Badim. Ini apa ya, bener-bener pemain yang dibutuhkan sama tim dan bisa berhasil berpengaruh besar nggak nantinya di Persik? Iya, kalau masuk ke Zia Valente nih bisa jadi vitamin ya untuk Persik Ya, Kediri. sangat, betul. Tinggal bagaimana ngatur ataupun membagi perannya dengan Renan Silva. Karena kan sama-sama nih karakternya sebagai Iya. pembagi bola, sebagai pengatur serangan, sebagai inspirator tim. Tinggal pinter-pinter pelatih lah. Tapi kalau Irfan Badim nih, menurut gua nggak tahu ya perlu apa nggak perlu gitu ya. Tapi Buat sosial media perlu. Kayak kemarin main tenis podcast hancur katanya yang penting sosmednya. Sultan Ziko ya oke bisa, tapi nggak terlalu yakin dengan Irfan Badim di sini. Tapi Ze Valente sih ya itu akan jadi sesuatu lah buat di Persik. iya dia dan apa yang diperlihatkan oleh Persik Kediri menurut gua sekarang posisinya much better dibanding musim lalu ya. Iya, betul. Jadi ternyata bukan cuma mengejutkan ya. Sekarang mereka bisa bersaing masuk ke deretan tim elit gitu. Iya, Hebat iya, di juga 7 sih. besar Ada dengan di poin. 7 ya dia. Iya. Dan itu bisa mencelakakan jalur juara juga itu ya karena belum bisa aja bisa mereka ganggu ya. ganjil salah satu. Iya, iya. Ini jadi kalau Mas Gita sama Miyuki melihatnya Irfan Badim yang masih dipertanyakan, tapi Iya. Ze Valente udah jelas memang diperlukan ya. Ya, Iya. Irfan Badim mungkin karena udah lama enggak ya. Jadi Udah lama dia kan terakhir di Persis Solo ya. Iya. Terus off berarti kan dia mirip-mirip kayak Raja Nenggolan lah. Iya. Dia baru putaran kedua dia dapat tim lagi. Kan sebelumnya dia sering banget posting tentang aktivitas dia selama nunggu tim itu di rumah aja kan Iya, sama iya, anak-anak. iya. Sama anak-anak, Iya. sama istrinya Ya memang. mungkin dia latihan juga tapi kan beda kalau udah masuk tim profesional ya dia harus cepet naikin itunya kan. Orang kalau udah sering sama keluarga suka lupa kerja loh. Iya. Kalau Mas Gita udah sering kerja. Kalau Mas Itu Gita dia. kebalik nggak? Iya, Kalau bicara- sering Nggak, kerja nggak, jadi lupa keluarga enggak kan? Pengalaman pribadi. malah. Dia kayak Pak Abrar tuh. Wah, ditonton istrinya nih, Mas. Oke, tadi seru kalau tadi udah Persik ya, PSS juga, Persib juga udah. Nah, persaingan striker juga ada nih akhirnya di Barito setelah merekrut pemain baru. Ini kalau ngelihat Barito tadi peringkat berapa, Kak Abrar? Oh, dia Lihat dong. dia kemarin tahan Borneo 0-0 ya. Tapi ya itu tadi Mana nih Barito? Oh, ini 8 dia, dia. 8. Nggak jelek-jelek juga Iya. dia. Di kandang sendiri ini bagus Barito. Di kandang lawan bahkan sering ngejutin ya, nahan Persija, nahan Persib. Iya, dia datengin si Abdul Aziz, terus si Ringo ya, Iya. sama David Silva ya. David Silva. Iya, Barito nih sebenarnya musim ini sangat baik menurut gue ya, secara Iya, umum sangat. ya. Iya. Cuman mereka kebanyakan imbangnya. Ya, Itu yang itu ya. Tapi ini agak aneh, dia lepas makan Konate Iya, ya. Iya, itu betul, kenapa betul. sih? Salah satu Konate itu. pemain terbaik loh putaran pertama makan Iya. Konate ini buat Barito ya. Setidaknya di kandang loh ya. Iya, nggak tahu ya apa kontraknya udah habis ataukah memang coach RD punya ini Plan lain. plan lain gitu ya. Tapi Abdal dengan Yusra, Chris Rumbiak tuh juga termasuk yang ya walaupun nggak banyak main sebagai pemain inti tapi ya setidaknya bisa ngangkat Barito agak aneh juga tuh ya. Tapi Dari 8 game terakhir itu Barito 6 kali seri, sekali menang, sekali kalah. Jadi dia banyak seringnya serinya. ya. Sebenarnya itu yang menurut gua harus problem. bisa dipecahin ya. Terutama lawan tim-tim yang harusnya mereka bisa ambil gitu, lawan Persita harusnya mereka bisa ambil, lawan Persikabo harusnya mereka bisa ambil, tapi mereka imbang gitu. Justru mereka menangnya lawan Persebaya gitu. iya, dan kalau lupa waktu mereka kalah lawan Borneo di Borneo tapi mereka tahan Borneo 0-0 di kandang Iya. sendiri. Mereka tahan Persib di GBLA. Berarti oke kan? Iya, dan Secara- tahan Persija juga mereka. Jadi ya ini tim yang bagus. Mereka hanya kalah dari Bali United di menit terakhir ya 2-1 waktu itu. Jadi ini tim yang bagus. Besutannya RD ini berhasil musim ini. Iya. Karena RD ini dari pertama kali pegangnya. Iya. Barito baru dari pertama kick off dipegang. Sebelumnya kan dia caretaker. Iya. kan. Iya, iya, iya.
Jadi dia sekarang bisa milih pemain-pemainnya sendiri, pilih taktikalnya sendiri, dan yang menurut gue bagus. Dan semangat juangnya. Mereka pernah ketinggalan dari Persita 0-2 di Tangerang, mereka bisa samain di Iya. menit terakhir 2-2. Rizky Pora masuk bikin 1 assist 1 gol. Jadi pemain seperti Rizky Pora kan nggak main dari awal sekarang karena Sekarang lebih banyak dari jadi super sub dia. tapi dia bisa mengangkat timnya pada saat dibutuhkan. Ya emang kalau untuk menyelamatkan diri Barito udah jagonya lah Ya, ya. iya, itu Tiba-tiba tadi. ujung selamat ujung. Kalau 2 musim terakhir kan Barito selalu ada di posisi, ya itu tadi kalau kita ngomong bulan ini Iya. mereka ada di posisi bawah. Sekarang kan di posisi tengah Iya. jadinya kan agak mengagetkan jadinya. Yang juga surprise gue dia bisa tahan Borneo kemarin. Iya. Tim papan atas Iya, ya. itu emang karena itu kan memang pertandingan gengsi ya, sama-sama gengsi Kalimantan ya. iya, derby Borneo kan, sama-sama Iya, iya. Kalimantan. Ya, ini kayak Bung Wiki yang ngomong-ngomong udah Borneo gitu, kayaknya udah pingin bahas nih. Persaingan di 4 besar kira-kira kayak gimana, kita bakal bahas sesaat lagi.